Jumpa lagi dengan saya Mr. B. Tetap semangat dan sehat selalu. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Saya kali ini akan bercerita kisah nyata juga ini. Kisah nyata dari seorang bapak, sebut saja namanya Pak Bram. Soalnya saya tidak berani menyebut identitas aslinya, khawatir nanti kalau ada yang tidak terima dengan video ini saya bisa kena ada apa-apa di belakang ini, karena ini benar-benar video nyata, kisah nyata, dan saya benar-benar melihatnya sendiri juga, saya menyaksikan juga. Gini ceritanya, Pak Bram itu punya teman 2 orang yang ingin mencari kekayaan dengan jalan gaib, guys. Pak Bram ini akhirnya diminta sama si temannya itu, tolong dong bantu saya kenalin dengan orang-orang yang tahu seperti itu. Saya sudah bosan melarat, katanya. Saya ingin kaya, benar-benar kaya. Saya nggak mau lagi menderita seperti ini dalam hidup saya, sedangkan saya menafkahi anak istri, sedangkan semua serba sulit. Nah, kisah ini dimulai ketika tahun 2000, guys. Si temannya itu akhirnya meminta Pak Bram diantarkan ke pantai Ratu Selatan, pantai selatan, untuk nemuin Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul, guys. Pak Bram ini mengajak temannya paranormal, sebut namanya si Pak, ini aja ya namanya. Saya juga nggak enak untuk menyebutkan namanya karena saya takut kemudian hari ada apa-apa. Sebut saja namanya Gus Agus gitu aja ya. Nah, dia ngajak Gus Agus ke tempat Ratu Selatan itu pada malam hari. Sampai sana sekitaran jam 1 malam ya, ketemu sama juru kunci yang di sana. Akhirnya dia cerita sama juru kuncinya bahwa, Pak, ini teman saya 2 ini mau kaya dengan cara meminta bantuan Ratu Pantai Selatan. Suruhnya menjelaskan, oh bisa, tapi dengan syarat seperti ini dan seperti ini, perjanjian seperti ini. Bagaimana? Syaratnya bagaimana, Pak? Syaratnya kamu meminta sama Nyi Roro Kidul bahwa kamu meminjam uang jumlah tertentu dan akan dikembalikan pada waktu tertentu. Silahkan kamu minta berapapun akan dikasih jika kamu mau berjanji sama dia dan menyerahkan itu seperti sesajen seperti itu ya. Akhirnya dimulai kisah itu. Si juru kunci-nya membacakan mantra dan memberikan sesajen di situ, sama paranormalnya di sebelahnya, sama itu yang orangnya 2 itu termasuk Pak Bram tadi juga di situ. Nah, tiba-tiba itu arah airnya itu menjadi surut, guys. Surut seperti itu, surut terus itu, harus sesajennya itu taruh situ, diambil sama air itu masuk ke dalam laut. Seketika itu ombak kembali lagi biur gitu. Si juru kuncinya itu menepuk tanahnya di airnya, ditepuk gitu. Langsung seperti membelah itu lautan, membelah itu langsung muncul, tapi munculnya seperti remang-remang, guys. Remang-remangannya ada gapura besar gitu. Gapura besar. Nah, si juru kuncinya meminta, silahkan masuk ke sini, kamu akan bertemu dengan Nyai Roro Kidul, Kanjeng Ratu Selatan. Akhirnya si Pak Bram nggak berani, dia cerita sama saya nggak berani masuk, saya tunggu di situ, saya lari. Ketika itu 4 orang masuk ke dalam, langsung seketika juga setelah masuk air lautnya nutup lagi, biar gitu. Setelah itu, setelah beberapa menit, ombak surut lagi dan keluar kayak gapura lagi, tapi remang-remang itu gambarnya kayaknya. Keluar 4 orang itu. Terus di situ ternyata temannya ditanya sama si Bram, gimana hasilnya kamu sana? Oh, saya dikasih batu. Si teman satunya si A dikasih batu warnanya hijau lumut seperti batu akik. Dengan teman satunya dikasih merah delima. Loh, masa nggak jadi dapat uang?
Iya, nggak tahu, saya cuma dikasih ini. Juru kuncinya bilang, Pak, memang Anda dapatnya batu. Nanti kamu dapat uangnya setelah sampai rumah. Setelah kamu tadi sudah berjanjian, namanya udah bikin kesepakatan sama Nyi Roro Kidul, dan kamu kan di rumah akan mendapatkan uangnya. Entah dari mana, kita nggak tahu datangnya uangnya. Itu si Pak Bram penasaran sama temannya. Tadi kamu bilang apa? Minta apa di situ? Tapi si teman satunya nggak mau cerita karena saya nggak mau cerita, ini rahasia saya. Terus teman satunya lagi tak jujur kan sama si Pak Bram. Si Bram, saya tadi meminta uang 14 miliar. Wah, 14 miliar? Ya, saya pinjam uangnya Nyi Roro Kidul 14 miliar dan saya akan kembalikan 15 tahun kemudian. Memang bisa kamu kembaliin uangnya? Bisa, nanti saya akan berusaha seperti itu untuk membalikan uang itu. Ya, terus Pak Bram tanya sama jurunya, gimana Pak, apa benar seperti itu Pak? Pak, gini Pak, Anda semua sudah terlanjur terus bikin kesepakatan sama Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Jadi berapapun nominal uang Anda yang terima, dan nanti kelak ketika Anda sudah masa perjanjian selesai, berapapun uang yang Anda punya dan harta benda yang Anda punya itu tidak bisa untuk mengembalikan uangnya. Terus gimana Pak? Yang diminta adalah nyawa Anda. Mau nggak mau Anda akan diambil pada saatnya, pada waktu Anda bikin perjanjian nanti. Wah, langsung temannya bingung, kaget. Pak Bram, gimana? Sudah enggak apa, kita udah terlanjur, yang penting saya kaya gitu. Akhirnya pulang guys dari rumah. Selang beberapa hari gitu, mulai terlihat kekayaannya, usahanya mulai jalan seperti itu. Mulai kaya, dia ada di kampung daerah Sragen Kota sih orangnya ini sebenarnya, di bagian barat, dan satu lagi di bagian timur orang itu. Nah, ternyata 15 tahun kemudian, tahun 2015, si Pak A tersebut benar-benar mati guys. Wah, merinding sekali. Dan matinya dalam keadaan miskin, hartanya habis semua, bangkrut semua, anak-anaknya semua juga mengalami kemiskinan, dan si bapak A tersebut yang pinjam 14 miliar itu juga meninggal, mati mengenaskan guys. Tapi yang temennya ternyata satunya lagi itu, dulu si bapak itu juga cerita sama si Bram, Pak Bram, kalau si B itu perjanjiannya itu 20 tahun, dia meminjam uang lebih dari 20 miliar. Wow, gila. Dan sekarang ini adalah tahun 2020. Kebetulan beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan beliau Pak Bram, saya ngobrol, dan sebentar lagi nih Mas kayaknya sudah kelihatan habis-habisan kok. Wah, mengerikan sekali guys. Memang kita itu kalau mencari kekayaan dalam cara yang singkat atau jalan yang tidak benar, ya mungkin kita harus dapat imbalannya seperti itu, bahkan nyawa pun harus menjadi taruhannya guys. Oke, cerita ini juga kisah nyata, semoga bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih untuk videonya yang sudah ditonton. Please like atau subscribe channel saya. Terima kasih, thank you, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.